Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Antara lain tujuanku ngutus untuk menyempurnakan akhlak. Kebetulan guru besar kita juga pendiri tarekat. Ya. Jadi sudah lama ilmu berdiri atau tahun 1963, selalu dianggap kurang oleh mubasyirah. NW Niki, beliau dengar sendiri, NW belum sempurna karena dek mana beriang tarekat. Ia ungkat manusia, terus beliau anggap dirinya dek cocok, dek layak nak tarekat. Karena yang harus buat tarekat harus raja wali. Beliau tidak pernah merasa jadinya dari raja wali. Dia pantas nak tarekat. Selang seminggu lagi datang lagi kalimat suara itu. NW belum sempurna karena belum punya tarekat. Tetap beliau merasa tidak layak. Apa namanya? Buat tarekat dikit. Sampai 3 kali. Juluan bakar kemudian ada juluan. Sampai 3 kali beliau terus disuruh seolah ditegur, NW belum sempurna kalau tidak punya tarekat. Karena sudah 3 kali beliau disuruh buat tarekat, padahal beliau merasa tidak cocok. Akhirnya beliau suatu malam mulai mengambil buku sholat hajat. Ya, beliau setelah beliau mengambil pulpen mohon kepada Allah, sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya itu beliau bingung, apa siku mulai yang ya tarekat ini. Lama-lama beliau bingung, dilihatlah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke gedung beliau, padahal pintu tidak dibuka, tengah kelam kan, kemudian tidak buka lawang. Tapi Rasulullah masuk langsung tanpa dibukakan pintu. Kenapa saya melihat Rasulullah yang masuk, langsunglah beliau memulihkan tarekatnya dengan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum bil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu dzurra liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima ilahi. Sampai selesai malam itu. Setelah selesai barulah dikuatkan. Nah, baru sempurna ilmu kata Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim yang mengukuhkan baru ilmu sempurna karena sudah mempunyai tarekat. Tapi kita mundur sedikit. Latar belakang ilmu ini dibuat oleh Maulana Syekh. Beliau berangkat haji terakhir ziarah ke guru besar beliau Hasan Muhammad Al-Masyad. Hasan Masyad berketuaan Zainuddin kira madrasah 2 tahun beliau pulang. Sudah 2 tahun pulang, balik lagi beliau ke Mekah. Zainuddin kira madrasah engkau mau langsung jawab 60 2 tahun itu. Ya masa kaget 60. Itu dialek beliau menceritakan kita dulu. Jadi kagetlah sama Syah. Ya 2 tahun selangnya sudah dapat mendirikan madrasah 60. Kalau begitu buat perkumpulan.
buat kelompok agar narak kanca ngelingok jaga iya madrasah ini organisasi kita ada nih arna terserah anta kata asal masyad berarti asal masyad yang nyuruh buat organisasi namanya diserahkan ke Bapak Maulana. Kebetulan zaman itu zaman peperangan ya lebih-lebih dasarnya di zaman Jepang karena 2 tahun setengah lagu dahsyat ya, dahsyat. Nah disitulah ya Allah Syekh menyesuaikan namanya dengan peristiwa. Nah sedang membela negara, sedang membela tanah air, maka beliau membuat sebuah kelompok gerakan organisasi disebut Nahdlatul dan Al-Wathon. Nahdlatul artinya gerakan, Wathon artinya tanah air, atau gerakan membela tanah itu. Itulah sebabnya organisasi ini bernama Nahdlatul. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berjuang bergerak, hanya ulamanya doang. Kalau Nahdlatul Wathon semua lapisan, semua buruhnya, petaninya, gurunya, pegawainya, dan semuanya masuk di situ. Ya, semua yang bergerak, berjuang untuk membela tanah airnya disebut Nahdlatul. Pada hakikatnya semua orang Indonesia sebenarnya dia. Polisi NW, nah dia juga membela tanah air. ABRI NW, sipil NW, pegawai NW, atas sunnah itu juga NW dia. Dua tanya itu. Apakah dia sanggup bela tanah airnya? Jelas sanggup. Berarti dia juga NW sebenarnya. Secara makna luas, Nahdlatul Wathon. Cuma dia pada sadar diri ini jadi Nahdlatul Wathon. Celak Nahdlatul Wathon padahal menyelak dirinya sebagai pembela tanah air. Itulah hebatnya Bapak Maulana membuat nama yang bisa mengkapar seluruh manusia di Indonesia ini supaya tidak ada merasa tidak tercakupkan. Maka namanya Nahdlatul Wathon. Berarti organisasi ini milik siapa? Hasan Al-Masyar. Cuma namanya diserahkan oleh beliau kepada muridnya, yaitu Bapak Maulana. Kenapa kita perlu berorganisasi? Ya Al-Quran sudah jelas. Ya, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Nanti pada hari kiamat masing-masing orang dipanggil bersama pemimpinnya. Tidak usah kita terlalu jauh mengambil iktibar. Engkau terlalu haji harus kepada yang keloter, harus kepada yang kelompok. Di nara berangkat haji biasa-biasa, susah penanganannya. Begitu juga di hari kiamat, ya masing-masing orang sudah punya kelompok. Nah nanti dipanggil manusia, maka berangkatlah semua murid-murid beliau di belakang dia. Itu latar belakang nama, lalu logo dan warna, ya. Kenapa dia berlogo bulan dan bintang? Maulana Syekh dulu menyuruh Bapak Maulana Syekh, ya, sama Syekh. Padahal beliau masih ingin sekolah tinggal 2 tahun. Sudah tamat beliau sholatnya, ingin memperdalam qiraat yang 7, namanya qiraat sab'ah. Cara-cara dengan baca Quran itu kan. Ya. Beliau ingin memperdalam. Tapi Hasan Masyad lebih menyayangi penduduk Lombok. Ule anta yang tunas dari setahun, ule anta. Teman yang tahu kira sebab ule sampai sejadah yang di dekatnya dipakai melempar bola nasihat. Ule. Dia bahasa Malaysia bercerita dari ikan. Terpaksa ule. Sampai-sampai Hasan Masyad berbahasa, belian pahala di Lombok ketimbang belajar ngaji di Mekah. Saya nggak mau Mekah, darat aja dengan alim doang. Lombok darat dengan tahu. Gayas para udang. Kira-kira Pendewa keker kan masih kata di sini.
Ternyata betul kata Maulana Syekh, darajah Allah biasa. Gelap gulita. Ya itu simbolnya gelap gulita itu kan malam kan? Apa muncul namanya gelap gulita? Ya itu selambangnya bulan bintang. Bulan bintang. Kalau pada matahari, dia cocok gelap dengan matahari. Gelapnya Lombok simbol malam, bulan bintang adalah sebagai penyinarnya. Ya, terus bersimbol bulan dan bintang. Bersinar lima ini simbol Islam. Islam rukunnya lima. Hijau ini sebagai simbol kesuburan. Putih ini simbol kesucian. Tidak cukup suci kalau udah subur kan tidak bagus. Subur doang dengan suci masih dinamain. Maka dipasangkanlah suci dengan subur. Lalu dinamakan Nahdlatul Wathon. Dua nun kan? Nun pertama bareng nun terakhir. Nahdlatul Wathon. Bisa belum bayangkan tulisan ini? Di awalnya nun, di akhirnya nun pertama adalah bulan, nun kedua adalah bulan dan bersinar 5. Kenapa 5? Karena memang penjuru dunia itu 5. 4 penjuru lagu tengah said. Ya, terus nali 5 akan lebih nyacak. Yang mudah-mudahan nanti bagi doa kita dan doa beliau yang memang mengatakan orang atau sesepat di seluruh Indonesia antara di seluruh alam. Wa syurli wa anak fil watan fil alamin. Jadi kita sangat berbangga ya, dan banyak ulama-ulama besar mendaftarkan dirinya sebagai warga Nahdlatul Wathon. Malah Said Alawi ulama besar, Profesor Dr. Said Alawi Abbas Al-Malik Al-Hasani. Saking hebatnya hizib itu miliarnya tetamang entah. Tidak pas a'dauna la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasithah la qudrata lahu ala isalisu ilaina fi halin min al-ahwal wala ila nahratil wathon wala ila saulati lati rahmatillah wala ila profesor doktor ya tidak pemahaman, tapi mau beliau dimasukkan namanya di doa itu karena ini doa Imam Al-Ghazali. Doa ini bergelar Sirrul Masud, yang dalam rahasia. Karena sebabnya keluar doa ini di saat dulu zaman Imam Ghazali, beliau mengajar satu tempat, kitabnya dibakar di rumahnya. Kitab yang banyak dibakar orang. Lalu muridnya menceritakan, Syekh, kitab belum dibakar orang. Lalu dibacalah doa tadi dari jauh. Begitu selesai, langsung padam api yang membakar kitab. Itulah kelebihan doa tadi. Ya, jadi di hizib itu bukan semuanya doa Bapak Maulana. Ada Quran, ada Quran, Yasin, ya, ada hadis, ada doa para wali. Makanya mencelanya berarti mencela Quran, mencela doa-doa ulama para wali. Contoh doa pusaka. Hanya doa Maulana itu kan Robbana Pak Nabi Mas Robbana ya saja. Yang lain doa itu dikarang oleh Syekh Habib Husain ya Abdullah bin Thohir. Itu yang karang Robbana Pak Nabi. Manusia hanya menambah Robbana ya zal jala. Manusia hanya menamakannya doa pusaka. Ibarat pusaka harus terjaga. Kita pelihara seperti pelihara pusaka. Kita lihat ya. Dan setiap kita semua jadi murid beliau sudah dipesan, sudah di WA. Ya, kita sudah sanggup memesan kepada anak cucu kita turun temurun untuk membela Islam, membela organisasi Nahdlatul. Lain-lain orang katakan anggap tabiat. Ya. Kali nama itu kan sudah intinya nama itu. Ya. Harus kita bela karena kita orang Nahdlatul. Berarti membela Nahdlatul, membela diri kita, membela guru kita, membela agama
agama kita. Karena Maulana Syekh mengangkat Islam lewat organisasi ini. Ya. Itulah pentingnya. Bukan kita memecah diri, bukan. Tapi perlu kita membentuk sebuah wadah agar kita malah saling atur. Saling atur. Itu pentingnya. Kita lihat. Ya. Alhamdulillah. Dari Bapak Maulana Syekh dari lahir, sebelum lahir sudah istimewa. Kalau kita mau ke belakang sedikit, tinggal 3 hari Bapak Maulana Syekh lahir, sudah didatangi oleh 2 orang ulama, sama namanya, Asyikab. Asyikab inilah asli juga keturunan Rasulullah. Berarti Maulana Syekh juga keturunan Rasulullah. Yang keberapa kamu Maulana Syekh? Yang ke-27. Maulana Syekh, ya, itu Rasulullah yang ke-27. Tapi dari Salaparang beliau keturunan yang ke-17. Raja Salaparang yang ke-17 beliau. Berarti beliau Sayyid, ya, Sayyid Zainuddin Abdul. Kenapa beliau buang Sayyidnya? Karena zaman itu zaman perang. Semua orang-orang yang menjadi bangsawan, kalau melengkapkan namanya akan dibunuh. Mati nilai. Nah, kalau kita terbunuh, maka Islam tidak bisa berkembang. Belum. Organisasi tidak akan bisa muncul. Ya. Akhirnya beliau buang Saidnya. Hanya Zainuddin Abdul Majid. Maka beliau tidak diganggu. Ya. Pernah beliau diganggu. Ya. Itu kan zaman Golkar dulu. Ada juga orang yang memang diganggu di ayat Prijabaya, Saleh. Belum dengar? Ada makam beliau di situ. Saleh Sungkar. Sama beliau diculik malam itu. Yang pertama diculik itu Saleh Sungkar. Nah, beliau tidak mau mendukung. Sudah diculik beliau dibawa, disiksa sebelah sana, dibelokkan itu. Lah jamak yang gorok beliau, dia boleh bakat-bakat Saleh Sungkar nih, kata Bapak Maulana Syekh. Wah berkeringat basah yang gorok beliau ini bakat-bakat, betul nalantak beliau ini bakat-bakat. Jadi Saleh Sungkar ini ya sih, kita dengan senyum adik ya sih. Munda miring kita aku bakat nih, aku lakarnya itu sabuk ini, kan? Sedijam lakar sabuk dulu, sembelih aku ke. Kasihan adalah jamak. Barulah beliau ya meninggal dunia. Begitu nyawa hilang, hilang juga sabuk itu. Hilang sama arloji. Ya, malam itu. Selesai itu Maulana Syekh juga ditulik sebenarnya. Kesanalah orang Jepang itu ke rumah beliau. Dikira laut rumah beliau itu. Sampai jam 8 pagi masih renang di depan rumah beliau. Masih yang ini. Sampai Maulana Syekh selesai duha. Lalu dia lihat, kemudian ini kan. Ternyata dia ingin menculik beliau malam itu. Tapi karena beliau berbeda dengan Saleh Sungkar, jadi dikira laut rumah beliau. Ternyata yang ngatang lebar malam, mau ngatang sampai jam baru kelema. Dia sampai balik. Ini itu bubar beliau, pulang beliau. Ini cerita beliau langsung. Ya, berarti ini mutawatir kepada belunggu. Ya, karena tidak saya dengar dari siapa, langsung dari beliau. Hanya saya bubarkan mereka, baru mereka kembali. Seperti itu. Ya. Dan tidak hanya itu. Dia punya saudara, tapi lain ibu. Ya. Tuan Guru Faisal. Itu sebagai bukti kepahlawanan Bina Dato' Baton. Ya. Sebenarnya beliau itu tidak bisa ditembak. Bagaimana caranya nembak beliau? Tidak bisa. Adalah pengkhianat dari dalam. Kalau ingin menembaknya, tunggu dia kalau bata luduknya. Biasa orang bata luduknya kan bangun subuh. Ya. Yang kedua harus pelurunya emas. Dibuatlah peluru emas, itu boleh bagi-bagi, boleh tembak. Barulah dia meninggal dunia. Kata Bapak Maulana Syekh. Saya langsung ditanya oleh Jepang, kata beliau. Bagaimana kematian saudaramu ini? Kalau saya jawab bilang mati saya tembak lagi.
Maka saya jawab, matinya sama dengan anjing. Kenapa demikian? Tidak perlu dibandi, tidak perlu disolatkan, tinggal dikuburkan kayak anjing. Bagus, bagus. Kata orang Jepang, menepuk pundak saya. Itu politik siasat. Padahal tentu kan, dengan mati syahid tidak perlu dibandi, ya, tidak perlu disolatkan karena sudah syahid. Ya, inilah kecerdasan Bapak Maulana Syekh. Itu pundaknya bagus bagus. Mari Imam Syafi'i naik. Di zaman Mu'tazilah dulu, padahal Islam juga itu, tapi Mu'tazilah. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu qadim, harus dibunuh. Kecuali kalau mengatakan makhluk, harus tidak dibunuh. Dan banyak yang mengatakan makhluk Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu sama qadimnya dengan Allah Subhanahu. Karena itu kalam Allah. Yang lari keluar, menyelamatkan diri. Yang tidak mau lari, terbunuh saat itu. Ini tebas lehernya langsung. Tanya, mengatakan qadim, tebas. Dari situlah juga Imam Syafi'i ditanya, bagaimana menurut Idris, katanya kan, itu namanya Muhammad bin Idris. Ditanya, kalau saya, langsung disyaratkan dengan telunjuknya yang jari ini. Kalau menurut saya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya ini makhluk dan baru. Ditepulah pundak beliau. Nah, ini baru lama ini. Pada kenaikan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, 4 ini baru. Baru tunduk ini. Dengan belok dan pahamannya. Yang nanya itu tidak cerdas, tapi dia menjawabnya dengan kecerdasannya. Bukan Taurat, Injil, Zaburnya yang baru, yang 4 ini kata beliau kan. Coba dikelabui pakai kalimat tadi. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, yang 4 ini, gitu. Kenaikan baru. Maka beliau sudah jadi dibunuh dengan kecerdasan beliau. Kayak Bapak Maulana Syekh tadi. Saudara beliau yang mati syahid disamakan dengan matinya anjing. Sama-sama tidak disolatkan, tidak dipandi. Kenapa tidak disolatkan? Karena sudah semuanya diampun oleh Allah. Kenapa tidak dipandi orang mati syahid? Karena darahnya jadi saksi. Mirip-mirip lah apa? Bahasa itu marahnya. Supaya beliau tidak diganggu. Kalau beliau bilang mati syahid itu apa juga kata beliau. Itulah cerdasan, tapi benar seperti itu. Ya, kita bersyukurlah. Akhirnya ulama yang datang itu dua itu sama namanya dari Hadramaut, dari Maroko 1 Maghrabi. Tinggal 3 hari, istrimu kata beliau kepada Datuk Majid akan melahirkan bayi laki-laki. Kasih nama seperti nama kami. Betul tidak lahir? 3 hari lahirlah beliau. Lahirlah beliau, dinamakanlah dengan nama Sagap itu. Sagap. Tapi beliau mengartikannya Sagap itu tukang atap. No panas, ngatepin. No panas, ngatepin. Cocok lah. Ya. Artinya no, tidak dengan tahu, ketua beliau ngaji. No, tidak tahu, ketua no petang ilahi. Ibarat dengan ngatepin, tidak atapnya. Cocok lah. Ya. Jadi beliau bernama Muhammad As-Sagap. Ya. Berkembang dan jarang kita tahu kalau remaja beliau ya. Kecilnya baru dewasanya. Karena sejarah juga kayaknya ada yang tahu. Cuma beliau cerita dulu, cerita kecilnya. Saya sekolah SR 9 tahun. Teman saya 20 tahun. Setelah aku batur 20 tahun. Setelah aku batur kuno merokok doang selaku nang. Rokok nah tembakau lain. Mako bijang ini bahasa. Aku ikutan merokok. Ulah aku si batur-batur ini. Yang ngemot, matang kurang tiba nanau. Mana dah? Lah aku. Ya terus belajar ngerokok bahasa Moro. Belajar ngindarin batuk itu ya. Pulang tahu kan doang, udah tahu doang nah. Laku guru batur itu ngerokok doang. Hanya saya belajar rokok beliau kok setia lagi. Rokok setia. Saya beli 1 bungkus, kemudian sekolah untuk merokok nyoba. Mau segede penang apa dia? Lah mikir penang. Pada dulu cuma waktu belajar malik. Berminggu-minggu beliau belajar,
Nanggung dek ini tahu pesan beliau. Sang derek pakat. Ini pesan beliau. Ini orang kita 2 hari merokok waktu ketagihan. Berarti beliau tidak mengharamkan. Cuma beliau mengatakan mayoritas mazhab Syafi'i memakruh kan. Ngerokok no makruh, tembakau aja bende. Ngerokok no. Biar ngerokok kan. Sedut bareng mod. Mun sedut-sedut dengan mod, dek mana ngerokok. Mod-mod darapina bareng dek. Dek mana ngerokok. Sedut bareng mod, buruk namat. Makruh sedut-sedut kita ngono aja bende jangan makruh. Ya. Karena tembakau itu tidak mesti dipakai merokok, banyak faedahnya. Bau dekadu meracun, bau dekadu obatin lintah, bau dekadu lakatang, ketak batik. Banyaklah fungsinya tembakau itu. Ya, makanya Allah ciptakan tergantung ijaz. Muntah rokok sakit ya berarti haram ke? Haram. Gara-gara rokok itu sakit ya. Gara-gara rokok itu sehat ya. Sunnah. Dan makruh ini darah apa mau ya. Sehat di sakit di darah di. Lalu makruh ini darah kenana kan. Makanya mayoritas hukumnya makruh. Dia juga memang sempat bercerita. Ada ulama dari Bogor ingin menguji apakah rokok haram atau makruh. Jangan saya cerita langsung di kita. Dia menangkap tikus pakai sempetek ini. Setelah didapat, diambilkan tembakau, dibunuh dulu, mati dulu. Baru diambilkan tembakau toakno, disusut di mulutnya ke toilet. Sementara menghadap kiblat, besok pagi dibuka, ternyata membelakangi kiblat. Pegang no, muter ya. Dia sama dengan muter ya harus mengulang. Baru Imam Malik tangkap tikus, haus mati, ya. Hitam tembakau, remang di mulutnya, ditanam menghadap kiblat. Besok pagi dibuka lagi, membelakangi kiblat lagi. Diulangi lagi sampai 3 kali agar beliau yakin. Ternyata tetap tikus itu membelakangi kiblat. Menurut beliau yang sudah mengates itu, selalu mengkiblat, maka dia mengharamkan rokok menurut dirinya. Baru itu ya kan? Ya, belum boleh jadi mengates betul udah gede. Daun membelakangi susah. Ya. Iya takanggo yang sekalian. Ya nangke ngaramang ta tembakau berselap usuk tembakau nu jadi haram. Bukan rokok ngaramang ta lalu jual tembakau deh. Kan salahnya. Semuanya sudah jual rokok haram. Berangkat haji dengan rokok haram. Lamun tak haramang tembakau kan? Itu yang salah sekalian tergantung. Maka hukum rokok itu ada di 5 wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Nah, masing-masing tergantung pelukku. Gara-gara dia merokok mau udah ngarang kitab ya, sunnah. Ya. Mau jadi penyakit ya, haram. Mau dejak di kumbi-kumbi. Mayoritasnya makruh. Ya. Sekalipun bilang rokok bajanta, rokok membunuh mudah pernah mati merokok. Darah nih. Anggapnya sebenarnya pati dengan sekedar pesan rokok. Ya. Memang darah mati rokok. Ya udah jarang rokok mati. Ya. Nah, kaidah NW si rokok dan kumbi-kumbi, sindek dan kumbi-kumbi. Yang penting mendidik dan saling celak. Kalian. Alhamdulillah dari guru besar kita mendirikan atau motor tidak hanya bersyariat, beliau juga tertarik. Sebenarnya sudah menyatu di Islam itu. Ada tarikatnya, ada syariatnya. Jadi sekali, marah nyur no. Nyur. Oke nyur. Kambut naino syariat, tangkel naino tarekat, isi naino hakikat, santan naino mari, isi naino gambaran kesucian. Ya, kita jaga suci bagus sih.
Dia kena jaga sifat lapis. Karena dialah yang mengutuhkan seluruh. Lagu paling dulu harus kulit terjaga. Bagus kulit, bagus isi dong rosang tak, lagu kulit sedang tak. Itu salah. Harus kulit dulu. Semua kayak belum bertani, kulit dong kelima dulu kan. Kalau bagus kulitnya, oh bagus termasuk. Iya. Karena itu yang menunjukkan keaslian di dalam itu. Nah, berbeda tantangan ke harus dipelajarin dulu syariat. Mungkin minta santan tangkel kabutnya memang terbuka, berhenti. Nggak bisa. Harus terkupas dulu kabut, baru terkupas tangkel, nah, baru dah parut ya. Ini perjuangan dengan meta santan harus parut. Sampai parut kumbe. Lemas peras. Bila perlu campur air benang. Oh yang peras ngombe. Indo malik. Tapas. Ya. So ini malik. Ngombe. Kelah. No. Kelah. Seperti inilah juga orang di NW itu. Ada yang marinnya dari kamput NW. Siap membela NW. Siap. Oh berkuar-kuar saya jadi kamputnya. Siap bentang terdepan. Dia tahu dengan ngantiangnya panges. Abang panges ini. Lalu kambut ini. Jual lain wih. Jadi kambut ini. Dan kaya mari cari api itu nuna manasin batu mari. Para kambut-kambut ini. Lagi tangkel maksudnya paling kuat. Ya. Beri yang belakas hijau abang le batu. Eler malik. Ya. Ya cerita kanggo sombong itu paling bagus inwita. Selama di mata mati jadi man kesempurnaan kita. Karena ini kita berubah-ubah daun dia. Ya. Sang kepe yang berubah. Kan dua bukti lagi. Dua bukti. Ya. Banyak sekali. Ya terus Nabi kita mengajar kita ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Banyak yang mau saya sekolahkan. Harapan beliau mudah-mudahan najari sarjana. Contohnya Japik. Sekolahkan malah dihajikan. Jadi sarjana. Lagu ule-ule sarronjana. Kan benar kan? Iya. Makanya masuk dalam wasi. Banyak yang mau saya sekolahkan dengan harapan mudah-mudahan jadi sarjana. Menjadi benteng NW. Menjadi tangkel NW. Ternyata yang lawan yang nyedang. Pasal manusia lain. Saja aku nggak jadi minum di taklim, sangat tahu berguru. Semakin nanti taklim, semakin norak jangan mati. Aku kira macam dengan bahasa manusia lagu mubasyirat ini tekan terus ya. Sedih ya. Ya istiarah ternyata sama dengan pesan itu. Berbuku binanya sekali. Enggak nengok misalnya sedikit pesan beliau. Selain dia jadi diri. Lantaran dia mau kursi kena niat yang tambah ini namanya kursi sambal terasi. Ya enggak masalah wasiat. Karena itulah pengalaman beliau. Kita sih biasa-biasa yang mudah-mudahan. Memang belik kayu, belik angin, cocok. Ya. Belik kemirik, belik gelombang. Belik kayu hidup belik otak. Mungkin tinggal gaya sulit tak berotak. Sulit dengan berotak, mungkin tinggal gaya itu. Tidak kira berhapi, ya. Maleta di masjid dengan kita temontor baik gitu. Padahal kayak yang standar, payung ridit, bro. Gaya hidup. Sebenarnya mau sekedar hidup sudah ditanggung oleh Allah. Secara tasawuf ya, itu kata Ibnu Athaillah. Kita memaksa diri untuk memperjuangkan rezeki yang sudah ditanggung Allah. Sementara kewajiban kita yang belum ditanggung selamatnya laleang tak malesan. Ini jadi bukti hati kita mati kepada Allah Subhanahu mati. Yaitu secara tasawuf ya, kita perlu berihsan. Ihsan ini satu rukun dalam Islam. Apa ihsan? Munda ibadah tak merasa melihat Allah. Merasa melihat Allah.
Mundek na bau kita merasa melihat, tapi kita meyakini kita dilihat. Mudah melihat Allah atau merasa dilihat? Merasa dilihat. Itulah ihsan. Segala gerak kita dilihat oleh Allah. Lalu penting ini kita yang sampaikan. Kita bisa melihat Allah dari 4 jalur. Disebut pertama dengan tauhid bisa. Zat ini selaku yang bisa dilihat zat namanya. Bangunan, langit, laut, bulan, matahari, kayu, tanah, batu itu disebut zat. Ya, aimina ini. Merasa ke belum Allah mina? Yakin ke belum? Berarti belum sudah melihat Allah. Berarti belum sudah bisa melihat Allah. Udah kita langit, air berkitan kira-kira. Sang pemina ini berarti belum bisa melihat Allah. Seharusnya begitu. Kita bisa melihat Allah dari semua yang bisa kita lihat. Karena yang bisa menciptakannya hanya Allah. Berarti belum sudah bisa melihat. Rezeki hari ini. Allah tidak peduli apakah tahajud kita ada atau tidak ada. Puasa kita rajin atau tidak. Tapi Allah memperlihatkan dirinya kepada kita. Dengan memahami tadi. Berarti sudah luar biasa. Berat. Dan sulit orang bisa diperlihatkan dirinya Allah SWT. Yang kedua disebut dengan tauhid bisifat. Selaku sifat ini sebenarnya sifat Allah itu. Ia yang naik kan. Si lengeng, jangan lengeng kena cocok. Si bagus ngembang. Bagus tinggal si bagus ngembang lengeng berarti. Berarti kan tidak cocok. Allah menciptakan jelek untuk yang jelek. Tapi bukan untuk mencela yang jelek. Akan cocok. Cocok. Sifat bawah dikasih yang paling bawah. Sifat tinggi dikasih yang paling tinggi agar tetap cocok. Harus bayang. Kenapa maghrib bisa subuh besar suaranya? Karena malam itu gelap. Pasangannya jahar. Nyaring kah? Cocok? Nengka zuhur asar terang. Lawannya sepi. Dia sedang sembahyang zuhur asar. Suara anda sepi, karena berpasangan. Jadi semua sifat itu sebenarnya itu milik Allah. Ya mina ya ipinaka. Mau jelek mau baik sifat makhluk itu yang punya Allah. Ya kita ganggu menjalak dengan sifatnya. Kita ganggu. Hakikatnya mencela Allah sang pemina ini. Ya celak. Ngombe-ngombe cengen dengan mencela. Ya karena tentu kita ganggu dengan. Ya. Tidak boleh, karena hakikatnya kita menjelaskan pencipta itu. Kita ganggu, apalagi teman kita bagusan, dengan kafir kita beraib, bagusan aku dengan kafir, enak bang. Bisa jadi nanti di akhir hayatnya mungkin jadi angkat jadi wali oleh Allah. Setelah masuk Islam, terus kita sih nyombongan diri, mungkin kita keluar dari Islam alias murtad, ya bagusan jadi bekas ustaz atau bekas maling? Bekas maling, kan luar biasa, kan? Inilah tauhid. Itu yang kedua. Kalau kita bisa melihat Allah dari semua sifat, oh ternyata ini buatan Allah, sifat Allah. Berarti kita tanya ini mah. Yang ketiga disebut dengan ya tauhid bil asma. Semua nama ini nama siapa? Nama Allah. Oh, bona berdeng harun. Cuma terpinang-pinang kita ini aja. Itu minarun aja. Ustadznya itu pinang lain lagi, pinang dia ke. Pinang. Lu pinang diri lain. Pinang. Kita minang pinang di ini. Pinara itu ngipiaran. Saya pinang dan sudah Allah. Harusnya kita yakin oh semua namanya nama Allah. Ya tidak ganggu nyala aran dengan. Karena itu nama Allah. Berapa nama Allah? Tinggal menghitung berapa makhluk Allah. Semuanya punya nama. Itulah nama Allah Subhanahu. Berapa namanya? Mereka tahu. Karena semua makhluk ini punya nama. Hatta yang tanpa nama, itulah namanya. Apa nama? Tanpa nama. Itu juga nama. Itu juga nama Allah. Sekalian, kita kan menjelaskan dengan hakikatnya mencela nama Allah sebagai pembuat nama. Karena Allah punya nama 3.000. 1.000 dikasih malaikat, 1.000 dikasih nabi, ya,
1000 dikasih kepada kita semua. Dimasukkan dalam Al-Quran 99 disebut Asmaul Husna. 1 disembunyikan disebut Ismul A'zam. Jadi 1000 jadi. Ada yang 1000, 1000 ke malaikat, 1000 ke jin, 1000 ke manusia. 300-nya ditaruh Taurat, 300-nya di Injil, 300 di Zabur, Al-Quran 100. Yang disahihkan 99, yang 1 disembunyikan disebut Ismul A'zam. Gitu. Yang terakhir disebut dengan Tauhid bil Af'al. Setelah pegawaian ini pegawaian nenek. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Ya. Setelah pegawaian apa nenek mina ini? Memaling hai mina. Bukan untuk dikerjakan, jadi perbandingan. Lagu iya kalau batu ya itu masalah. Yang jelek itu bukan untuk dikerjakan sebagai pembanding. Nggak bagus beleng. Ini lagu gak itu batu besar. Ya. Sebenarnya semuanya bagus. Lagu-lagu tak ada yang memaling itu. Dia tak ada memaling itu sudah bagus. Tambeli dulu, dia nampak yang beli. Tengendeng dia nampak yang ngendeng. Tenyingga, dia nampak yang nyingga. Tunggu balik. Terakhir rahino. Yang angin daru. Ketimbang anak jarin saya kelaparan mati. Lu nak kanggo, kagadu maling nino. Yasna nusulpik atau rurat bobehul. Keterpaksaan itu membolehkan yang haram. Aku tenganti dulu. Nah gue si bagus tak jalanin dulu. Dia loncat tidak. Dia mau beli langsung paling kan loncat ini. Ya. Nah. Wah, kalau sudah waktunya dan tepat saatnya tidak pandai kanggo. Cuma kita sabar. Kenapa dilarang yang jelek? Karena yang baik masih banyak. Yang baik masih banyak, yang baik. Sampai nyebut sedang gawe iya. Langsung kita pilih yang jelek. Itu yang salah. Ya, itu yang keempat disebut dengan tauhid bil af'al. Kita ketika ngaji, balung saya garunda. Balung Allah. Hidup saya. Melen saya. Kekuatan saya. Islam saya. Berarti kan nenek beketik ini. Ini pada jadi nenek dah. Ya, agar kita rasakan kehadiran Allah. Ya si tebaran innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Dan hidup ini dia yang punya. Kita tahu ketika menjadi barang nenek aja. Ya. Kita tahu ketika hidup tidak barang nenek lagu balung kita bilang si nenek berembe. Balung beli lagu dia bilang dangan berembe. Nenek bau doang. Lengkap sekali perlu dikasih. Dikasih hidup, dikasih tenaga, dikasih kemauan, dikasih kekuatan, dikasih iman. Lengkap, alhamdulillah. Hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus mengambil meta diri itu dulu. Peta diri kita. Kita ini pelit. Berarti Allah lawannya ini. Saya pelit. Allah apa manusia? Kalau Allah murah. Nah. Mendekati pelit tidak ini. Ya. Allah tidak akan masuk kepada sifat manusia itu. Sedih diri kita dulu. Sedih diri kita. Ya. Namun sedih diri kita muncul sudah sang pencipta. Sedih pelit otomatis murah. Saya murah ini. Belok saya belok. Kita sedih belok otomatis cekat. Siapa cekat itu? Allah. No kan tanta meta. Itulah lalu jauh lalu sedih diri kita ketemu Allah Subhanahu. Paham dulu ke lagu. Udah penang-penang aja susah ada tuh. Ya. Mudah. Iya. Temukan dirimu ketemu Allah Subhanahu. Kena manusia itu namanya sifat nasut namanya. Nas itu manusia. Semua lawan sifat Allah disebut sifat nasut. Pelit, putus asa, bodoh, ya, pengecut, penakut, sifat orang. Sedih ya muncul situ. Sedih takut otomatis pakah itu. Saya pakah Allah Subhanahu. Ibarat kalau kes punti ini.
lapisnya adalah kita, isinya adalah Allah. Beremben tanta kumbe mudang lokes beketuk ngono ketempo isinya. Belum? Hah? Iya. Selapuna atau lokes ketempo selapuna. Ngarak lokes dah benar ketempo. Itulah ketuhanan pada diri kita. Ya. Kamu oke? Itu sebenarnya tauhid. Ini terenungan. Nah, pikiran belum gojok bangket. Tidak ada anu kentang ini. Ayo bengang kira-kira ini. Kentang atau Allah? Allah. Apa doa? Masya Allah. Masya kentang kan? Masya Allah. Berarti itulah ojo saya. Allah bilang sehebat jadi. Luar biasa buahnya. Ya. Masya. Itu Masya terong aja. Terlihat sekali Allah dalam keindahannya. Ya. Ya, dan luar biasa. Kira-kira yang mas sekalian. Itulah sedikit sekelumit tentang apa namanya tauhid. 4 gakna tauhid ini tergawe kan. Pertama tauhid bizat. Terbau kita nenek di salah pusat ini. Oleh pahalana mana? Salah pusat kan? Zat. Zat itu sebenarnya. Minimal paling mudah, yamina. Paling mudah ini. Yamina. Masa dia musik ini? Yamina, saya iya. Wa aku mina lagu saya gerang atin teh. Allah berarti yamina. Yamina. Itu yang pertama, zat. Tauhid bis zat. Yang kedua tauhid bis sifat. Semua sifat adalah sifat minimal Allah minainya sifat. Jangan lupa cuma perhatikan kan? Apa sifat? Semua yang melekat pada benda namanya sifat. Semua yang melekat di benda itu namanya sifat. Hijau sifat. Tinggi, rendah, putih, kuning, bagus, cengeng, itu melekat sama sesuatu itu sifat. Semuanya disebut sifat. Yang ketiga adalah tauhid bil asma. Semua nama adalah hakikatnya nama Allah. Ya. Nama Allah paling bagus arannya dimulai dengan nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jadi nama dengan Jawa istiharah anak jarina ngadu Quran. Ia menjadikan nama anaknya lewat istiharah, langsung Quran dibuka sambil ditunjuk. Bi jabar sangat tepu tunjuknya ia jadi anaknya. Dekang doang gimana mun? Dekang. Nah masih baliknya balik dekang ada. Tepu. Nah iya ditunjuknya jadi anak. Ya. Sepuh dengan Jawa menonton. Bisa tepu tunjuk ia jadi anak. Ternyata ada tepu tunjuknya bacanya zalimun. Iya. Diajukanlah ke Kiai Jawa. Minggu 6 beliau kesyukuran lahiran anaknya. Sudah punya anak? Sudah punya namanya? Sudah, alhamdulillah. Saya syarahkan lewat Al-Quran Pak Kiai. Saya coba dengar zalimun. Tak gitu. Kenapa zalimun? Itu istiarah saya lewat Al-Quran. Salah. Kita kan salah. Sekalipun Al-Quran tapi tidak bagus. Tidak semua di Al-Quran itu cocok dengan kita. Ya, jangan mentang-mentang ambil Al-Quran bagus doang kan? Kalau papa ngambil saya kan susah. Pernah ada nama limin namanya Muhammad Naruka. Baik. Salin narmin cengeng, bakadung ijazahnya. Kalau anak Naruka bukan nerakamu bingung juga. Naruka punya sini dengan tua. Ara dikit balenta marah leman pancol singarna Nur Syayatin. Oke anak dua. Nur setan. Mungkin tang loka mina ala sing nolak. Terang lo anak yang men cocokologi dengan ini. Kamu sana cocok-cocokan. Cocokologi ya. Alhamdulillah. Itu sedikit untuk menambah tauhid kalian ya. Jadi pelungkur tidak harus berzikir dengan mulut. Pelungkur ke sawah indang-indang main.
Dengar, masya Allah. Dalam ini, ya, dalam beli pahala. Tadi kena 2 rakaat, lainnya tembus, ya. Kita ada artis dan biar tembus ini. Allah, masya Allah. No, ya. Sehingga semua yang kita lihat melahirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata nak cengi endak batu dak tiba masya Allah. Tidak tahu apa dah haula. Setan ini mah bau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Saya kira banyak sekali ya. Cukup Pak Dilo lagi. Di tiang ngaji di bawah, di mahat nanti. Tahun tersambung ini. Atau ada perlu ketua? Apa ketuaan? Tidak. Materinya di bawah, kena khusus ini aja. Kanggo kita ngemalang tarekat emang kamu ijazahnya sementara sampai nunggu bau. Bau, hanya tengah malam bagus. Lagi, insyaallah kumbe-kumbe nanti lebih sahnya Malik. Istilah masih ke perayaan, kan? Perayaan, jadi berari di mana walina masih kan. Tadi barang kita jadi perayaan nanti. Isah kita, mantan ijazah mantap ya kan mana? Ya betul insyaallah. Kota Malang. Kalau niatan doa umat Islam doa Nahdlatul tahun doa ini. Masalah sedekah di amal itu perbedaan ini kita antara sedekah di beramal. Perbedaan sedekah bareng amal, ya. Amal no popna apa tuh pop? Aran beli ini. Sama zakat, sama infak, sama sedekah, beramalan. Apa di beramal pegawaian, zakat pegawaian deh. Sedekah pegawaian deh. Zakat pegawaian deh. Laporan amal, pegawaian dan amal no. Kita gawe dia milih kan. Zakat gawe ta, sedekah gawe dan amal. Kebasan temuda beramal. Kok beli nih. Ya, impak juga beramal. Sedekah salah satu bagian dari amal. Amal no kotak beliknya kalau suka. Ingat yang nakop nah. Beli bayang nakop bayangan ini. Di bahasa surat ini. Ini surat kotak beliknya nakop. Ya. Ya. Marai 3. Yayasan boleh bawa ada bagian naraan yayasan wihana, RA-na kan. Jadi amal koplikna sama sedekah, sama hadiah, sama hibah, sama impak. Apa yang hasil? Dari ada tutup wah. Apa itu? Ibu harap tenang sila. Mau dengar saya kasih sama. Oke. Ino dia nak tarik. Dia nak tarik kat no ya nekat. Dengar yang hadis yang bacakan. Rasulullah bersabda, pegawaian kunoan tarekat. Tak gawe pegawaian di segala Nabi. Sembayang Nabi tu deh. Iya tak gawe. Nabi dia sembayang dia jendil bila hebatan si Nabi. Dia nekat, Ino. Bukan tarekat. Salah. Dalam ilmu tasawuf ada istilah murid namanya. Murid itu membahasa katanya orang yang mau murid karena mau merari murid, mau kaya murid, mau pasar murid. Tapi sebenarnya bernama murid itu orang yang mau naik menuju Allah Subhanahu. Dan murid syaratnya pertama harus nikmat gawe ibadah zahir, nikmat sholat, nikmat baca Quran,
Nikmat ngaji, nikmat ngaji Ustaz, harus ternikmat. Itu pertama. Baru kita naik ke ibadah kedua, nikmat melakukan ibadah batin. Mujahadah, tobat, syukur, sabar, tawakal, harus nikmat gawe ini. Engkau gagal panen dah, harus nikmat mesti. Untuk itu bertarekat yang menurut bingung boleh ada utama. Karena itu dari Allah. Untung terong Aceh sedang kan. Sangat kuseda cucu selabuknya. Alhamdulillah. Kira-kira mana untung terong Aceh mencereh. Dia nunjuk papa main doang dah syukur. Semuanya harus nikmat, sabar. Malah tersakit harus nikmat. Pun pelajaran tasawuf tinggi lagu. Mun sakit kita kanggo lah kok sembuh ino. Kita kanggo berdoa sembuh. Kenapa? Karena semua yang dikasih Allah itu yang terbaik. Nengka ada tolak ya berarti salah itu dari sisi Allah. Berarti ulang-ulang ini. Bahasa halus ini. Pertama, semua yang dikasih Allah kita bersangka baik itu yang terbaik dan cocok dari Allah kepada kita. Nengka sakit kita, ya wah cocok kita sakit. Sang lupa lalu terubin-ubin kepada Allah. Nengka tak sakit sikit-sikit diri. Ya Allah. La ilaha illallah. Beliau paling bagus. Dendek lah kau sembuh. Nah, dia lupa gaduh untuk nenek kemarin. Amlah dulu ni. Dekat ada lagu ni. Ayah sakit minta sembuh berdosa dia kepada Allah. Dosa tinggi lah. Kita kan bawa begitu. Ada. Kamu udah bandingan yang jaga. Oh, rakyat sehat itu zikir-zikir orang terus berunu. Mau sakit terus jam. Itu ulang tasbih dari tunah. Ya Allah. Udah hitung-hitung aja, bagusan, tak sakit. Coba. 5 dengan sakit, barang 5 dengan sehat. Ini paling gue zikir nah. Sakit. Nah, di bagusan zikir kita deh. Bagusan sakit ini kan. Kira-kira si tinggi aja. Coba dengan dia, jadi langsung loncatan diri. Ya, dengan dia. Itu logikanya dia. Kenapa dia minta sembuh dianggap berdosa? Nah, dia pertama tidak menganggap yang diberi itu terbaik dari Allah. Dia menganggapnya tidak baik dari Allah. Padahal itu yang terbaik. Mana terbaik betul doang, ya kan? Dia diuntik jilut tepuang. Oke, kira-kira. Ya, terus ada yang berat. Ya, terus Syaikhul Qadir Jailani dulu digoda dia oleh iblis. Ya. 60 ulama sudah digoda hancur semua 60 itu. Tapi karena mereka murni ibadah tidak pernah belajar fikih. Ketika Syaikhul Qadir digoda, karena beliau tahu yang namanya Tuhan itu tidak ada suaranya, tidak ada bentuk dan warnanya. Karena yang datang itu cahaya. Langsung dia mengatakan, Qadir, engkau sudah ulama besar, ibadahmu banyak, menang-menang sembahyang, tamat wah. Beliau belajar fikih. Oh, ini Tuhan, cahaya ini. Perang setan, baru dia ambil batu, dia lempar cahaya itu. Lalu ya. Oh, berarti dengan Tuhan takut dia batu. Dia kutak-katik fikih. Beliau banding-bandingkan. Iya. Saya disuruh tamat, Rasulullah dia tamat sampai mati. Salah perintahnya. Ulama guru saya dari yang tamat, itu suruh tamat. Oh, dia cocok. Lebih yakin itu adalah iblis. Setelah dilempar, baru ada suara. Ya Abdul Qadir, engkau telah selamat dan lulus dari ujian iblis tadi. Berat nih. Engkau wirid tidak nong, sudah sapno tak ada. Kang no samat walianta, alhamdulillah. Ya, siluwe ini. Buat yang cerita sekali. Kalau kita di tingkat syariat, setan itu murni melarang. Dia beramal, miskin di laut, dia ngaji, bisa waktu. Aranta main kita kuning palang 12 menju. Itu setan di tingkat syariat. Yang kedua, setan di tingkat tarekat tidak melarang, enggak disuruh kita.
Tahajud dengan silat, tahajud tidak. Tahajud tidak, tolong naria itu pekerjaan. Kalau dia juga tahajud, teman-teman naria. Apa ungkatnya? Dengan dikecualiannya si sehat-sehat darah tahajud. Tidak sakit tahajud tidak. Karena ida hebat. Oh hebat untuk mereka supang dulu. Tidak ada wah. Naik lagi belum di tingkat hakikat. Dia tidak melarang, tidak masuk ria, tapi makom dijanjikan. Sakit padahal dan tahajud itu, wah udah bilang tertindo. Tahajud doang ini, udah bilang tahajud doang. Belum tenang datang tahajud itu. Oh, kemudian kelas wali, dia kawat tahajud itu karena sakit. Ini dari sakit lah ada pegawai tahajud. Ia makom dengan jari wali. Amin. Sudah balik kota tak. Itu makom dijanjikan. Yang paling atas adalah marifat. Mereka tahu bahwa hati ini rumah siapa? Rumah Allah. Iya tuh temannya bebek tama sampai tama. Banget kan? Iya pakai setan timbang marifat. Araan tak kelor. Bagusan tak kelor sambil tanginget sembahyang. Ketimbang tersembahyang ngambil nginget ngelor. Bisa. Aran tabak kelor sambil tanginget sembahyang. Ketimbang sembahyang inget itu makomnya berbeda. Hati yang sulit ini. Sulit dia sendiri dengan teri. Kenana setan nomor ni balang. Dia lain-lain tingkatnya. Lain-lain tingkatnya. Jin cita mereka dengan rata-rata jin itu masuk ke perempuan yang lumayan cantik lah. Ini guru namanya dengan mama, jadi karena mereka tidak dapat hasil. Mun mama kesurupan, darah perlu nulungnya kan? Darah dengan ini mau kawabe nulung. Sini nan tamingna si bagus-bagus, akan namanya fitnah bareng. Mamuk sini na bar salah jauhan, bar lain kecerita. Ustaz salah jauhan. Kan berhasil loh setan. Itu maksudnya. Menagati setan yang mendengar jadi salah taman. Usah. Kira-kira nolak. Mereka itu orang pintar. Pintar Nabi doang terkecoh. Nabi Adam sampai jatuh dari surga. Nah pintar iblis. Mana kita pun itu main-main kalau orang iblis. Ya. Nabi semua hampir jatuh. Nabi Yusuf itu hampir jatuh itu. Hampir beliau dengan bergaul dengan Zulaikha itu. Tapi muncul tulisan di tembok dilihat itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kaget dia. Dia sudah menghindar terus Nabi Yusuf. Semua nabi dikecoh oleh iblis. Nabi Ayub doang sampai rusak seluruh harta beliau. Jadi untung beliau dikuatkan imannya oleh Allah. Oleh Allah. Ya. Nah, beliau cocok mari guru tingkatin. Dia sudah sakit 7 tahun. Istrinya meronta. Coba ada Nabi Rasul itu. Doa dan kepulang nenek berdoa. Coba Allah Ta'ala menerima ijabah. Apa kata Nabi Ayub? Bila tahun ku sehat kerja kamu mulai. Baru 10 tahun. Bila tahun ku sakit 7 tahun. Coba berbandingan baru 10 kerja itu. Dia berdoa. Halo aku sakit itu. Bosi tangan oke. Benar kepe aku neka anawan deh. Bila tahun tak sehat. Bila tahun tidak jalan ke seminggu. Aku semalam betul-betul. Bosi tangan oke. Kita jadi mati ya pun itu obat saya perintah nyalin. Perintah sehat lang. Ada yang mungkin itu ada hikmah yang terbaik dari Allah. Kira-kira nggih. Kasih arah. Cukup. Jadi dolilan. Mari bro ibu nggih. Mengharap dengan bertarekat sembahyang de, ngaji de, berjumat de. Dia nekat. Ya nekat. Ya. Baik. Apa ungkatnya beda baju beda sembahyang. Waktu sembahyang di Mekah. Murid-muridnya mati doang. Ya. Bandingannya. Jadi syarat orang bisa bertarekat pertama tadi harus dia nikmat ibadah
Menekan tidak ini mas sembahyang jauh cocok. Andai kata namanya wali itu sudah wali setan. Karena wali ada dua, waliullah dan walius syayatin. Di setan karena. Kepadu ya sembahyang deh, wali setan anu. Kau yang paling atas saya, aku sembahyang deh, wali setan. Seharusnya semakin dia tahu Allah, semakin dia takut seharusnya. Semakin nanoa anu juga kan. Seharusnya semakin mengetahui Allah, semakin takut seharusnya. Nama ibu nggih. Ya, dia ada guru beliau dari pemilu dari sembahyang lalu. Membaca guru bangun doa murid kan. Ini ke. Jarang murid berbeda dengan guru kan. Ya, jarang. Nunggu hati-hati. Ya jangan perlu kagum dengan orang tak bisa dibakar, tak bisa tenggelam di laut, tak bisa luka. Namun narak numpang ini kelep, tahu kelep? Tumben nak kelep ya. Paranda wali. No darah bilang tiru nak kelep nabu jadi wali masih. Kejahatan ya, kejedaran. Sebenarnya untuk pihak wali dadan. Oh bau ya rendam dai di mati-mati. Tumben nak bakar marah jelo. Paranda wali nompak itu bertahun-tahun di dalam ai. Kejahatan. Jabatan ini. Oleh ini bakat ini no besi ini bakat. Ai ini bakat, ini mau jadi wali. Itu masih ya. Tidak itulah syarat. Syarat wali itu pertama dia bertakwa yang tinggi kepada Allah, percaya kepada yang gaib, bakti kepada orang tua, ya, dan sosialnya, cintanya mirip dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu pun adalah bercerita lagi. Mengkati cintanya wali jangan. Arah tu beli canggur bercerita pada anak Nina. Ini ku jadi wali, kanggo namanya. Namanya Nina nak dengar. Cocok ke? Cocok. Dia kurang deh. Be wali na, tiang. Dia kurang na. Nah hadir nikah, dia wali na ni. Dia wali, begini. Jadi kalau dia cocok dari wali, mana cocokan si amanah. Kira-kira ini. Kenapa ke? Masih? Tanya ke Cukup? Pahala selalu dengar pengajian kencete. Mama belum sakit. Lagu dah ngende yang menaik jinang dah bagus. Menaik jinang dah bagusan dah terima. Kena Nabi tadi lain sahabat. Rasulullah beliau berangkat perang dengan Nina ngende yang ada sama mak dah. Ong diara boleh itu angkat dadan sapu pahala dah perang. Kendeng biar ke perang katanya itu sapu pahala apa dah. Kira-kira ini. Andai kata di jinang belum tunggu jinang ya alhamdulillah. Dan ini jinang berkaca aku takut ini nggak datang doang jin bisa. Ini ada pilih sama mama ada kedule-ule wah pojor. Bisa ya. Untuk bandingannya anak ridho suami juga ridho Allah. Murka suami murka. Masih. Wah. Oke. Kena. Terima kasih sekalian, mudah-mudahan sedikit kita bahas tentang Nahdlatul Wathon untuk kita bisa pelan-pelan. Kena mengkaji Nahdlatul Wathon sama dengan mengkaji ketuhanan. Kena nilai Nahdlatul Wathon itu juga sama nilai ketuhanan. Jadi NW N itu nilainya 5. Dari mana kita tahu 5? Namun A itu pira? Sikit kan? B pira? 2. C? Lalu D? Mon N pira? 4.
14. W 23. 14 itu kira-kira pira jumlahnya? 14. 1 tambah 4 pira? 5. 23 2 tambah 3 pira? 5. Kan 5 jadi ini 5. Jika 5 tambah pira? 0 kan jadi sai. 0 tambah sai? Sai no sai. Ya? Kembali kepada kekuasaan Allah. Ilmu itu adalah ayatun min ayatin. Itulah kata sama syad kepada Maulana Syekh Zainuddin Ino, ayatun min ayatillah. Salah satu tanda kebesaran Allah di dunia ini. Ya, itulah Allah ini angkana sayyidina. Kira-kira lah. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Amin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tabarrukana min ba'di tabarrukan mubarakan hasanan ma'suma. Hasanan nafsi wa iyyakum hayyul qayyum allazi la yamutu abada wa la ba'dani wa qusuwati la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.